Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok MKWU mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 11 yang dimana beranggotakan saya sendiri Wirya Yulfika dari jurusan hukum, kemudian ada rekan saya Rosna Feristiara dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber kita ini yang hebat-hebat. Sebelum itu mari kita perkenalkan dulu kepada dua orang narasumber kita. Oke, izin rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rifesyari. Saya berasal dari Teknik Komputer Angkatan 21 Fakultas Teknologi Informasi. Panggilannya siapa, Bang? Biasa dipanggil Rifki. Oh, Bang Rifki. Dari FTI. Iya, FTI. Oh ya, baik. Selanjutnya kepada kakak. Oke, izin ya teman-teman, kenalin nama aku Anissa Putri, biasa dipanggil Nisa dari jurusan Sastra Indonesia, angkatan 2020. Seperti yang kita ketahui, bahwa LGBT itu emang sedang marak-maraknya di dunia ini. Ada negara yang pro dan kontra terhadap LGBT ini. Dan seperti yang telah kita sebutkan tadi, Kak, LGBT ini ada, tapi dia nggak nampak. Terutama di lingkungan kampus sendiri kan, Kak. Mungkin karena pergaulannya, mungkin karena kurangnya iman kita kan, Kak. Kita nanti bisa terjerumus ke hal-hal yang buruk seperti LGBT itu tadi, Kak. Nah, di sini kami ingin meminta pandangan kakak terkait LGBT ini, Kak. Apalagi di lingkungan kampus ya, Kak. Dan Abang, seperti yang kita ketahui hari Senin kemarin kita mengadakan aksi konsol LGBT. Nah, itu tuh secara tidak langsung berarti kasus LGBT di UNAN ini sedang marak-maraknya atau peningkatannya itu lebih apa kan, Kak? Jadi menurut kakak dan abang, apa yang melatar belakangi adanya kasus LGBT di lingkungan di lingkungan kampus ini? Seperti yang kita ketahui, dunia kampus itu isinya orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang berilmu. Tapi kenapa dia masih melakukan hal-hal itu, kakak dan abang? Oke, izin ya teman-teman. Jadi sebenarnya memang seperti yang dikatakan sama Wirya tadi ya, bahwasannya LGBT itu dia ada, tapi mungkin beberapa dari kita itu ada yang bahkan tidak pernah menemukan gitu kan secara langsung, tapi dia memang ada gitu, cuman memang nggak terlihat. Nah, kemarin juga kita sempat melaksanakan konsol akbar ya, terkait LGBT ini. Sebenarnya kita sama sekali tidak menghakimi lah ya pelakunya, tapi kita menghakimi apa yang dilakukannya gitu. Di kampus UNAN kita sendiri, itu kita kalau kakak sendiri ya, itu banyak sekali orang yang bilang kalau di kampus Universitas Andalas banyak kasus LGBT. Tapi dari kakak pribadi itu baru menemukan satu dan ya mungkin kakak tidak bisa bilang dari fakultas apa ya, tapi kakak ada tahu satu kasus di sana gitu. Nah, untuk yang lain kakak itu kurang tahu lah ya gimananya, hanya dengar cerita-cerita dari orang aja. Nah, itu sih. Dan kalau ditanya kenapa sih seseorang itu bisa LGBTQ sekarang masih ya? Kenapa sih gitu? Nah, jawabannya ada beberapa yang dia tuh kayak seakan-akan mencari sebuah pembenaran gitu. Dia mengatakan LGBT itu dari gen, ataupun LGBT itu dari lahir gitu kan, bukan kesalahan. Dia merasa itu bukan sebuah kesalahan. Nah, tapi saya kakak sendiri itu pernah mendengarkan sebuah pernyataan ya dari seorang dokter kejiwaan, bahwasannya LGBT itu bisa dipastikan 100% itu tidak ada berasal dari lahir gitu. Tapi itu memang berdasarkan dari perspektif. Kita melihat kenapa sih seseorang itu LGBT, mungkin ada track record dia ya tentang mungkin salah asuh gitu ya, atau mungkin dia menerima kekerasan ketika kecil dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi faktor mengapa dia menjadi LGBT. Biasanya ya orang yang kalau yang laki-laki biasanya kalau terindikasi
gay atau transgender tuh biasanya lingkungan keluarganya yang kurang mendukung. Dan pada umumnya itu didikan ayah yang kurang. Karena banyak ya, ada beberapa kasus dilihat di Indonesia ini karena kurang didikan ayah. Jadi seorang anak, terutama laki-laki, itu menjadi lemah terhadap dunia. Dibanting dikit nangis atau dibanting dikit sedih, itu kurangnya ke didikan mental dari ayah. Nah itu faktor utama dari kebanyakan laki-laki yang melenceng itu, Nah, LGBT itu. ya yang LGBT. Terus juga ada beberapa faktor dari lingkungan sebenarnya. Karena kebanyakan dari kita atau dari orang tersebut yang bergaul di lingkungan yang bebas dan kurangnya agama, pemahaman agama. Ini berkaitan dengan norma agama Islam, Bang, kan di ranah Minang ini kan masyarakatnya cukup kental ya dengan agama keislaman itu kan, berkaitan dengan aturan-aturan Islam, apalagi yang mungkin orang Minang ini sensi banget nih kalau misalnya tahu perihal LGBT ini. Nah, pandangan abang sama kakak ini apa pengaruh terhadap modernisasi hubungan antara norma agama Islam dengan sikap mahasiswa saat ini yang terkesan menyetujui gitu adanya LGBT ini sampai dianggap biasa saja? Iya. Sebenarnya enggak sih. Kita kan udah tahu juga antara di Minang itu kan sesuai dengan agama, yang mana mengatakan adat bersandi sara asal bersandi kitabullah. Iya. Nah di sana itu sebenarnya adat dan agama itu sejalan. Berkaitan dengan modernisasi itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan agama kita itu berkembang seperti yang kita ketahui dari Al-Quran, itu berkembang terus pemahamannya. Dan jika dikaitkan dengan LGBT tadi, ketika dalam Al-Quran itu sudah mengatakan nggak boleh, maka ya adat pun nggak boleh. Jadi nggak ada istilah menormalkan. Terlebih jika di Minang ya, itu kan didikan orang tua lebih intens, terutama dari ibu, karena kita matrilinear. Nah, di sana ibu tuh mendidik dan bapak juga mendidik, itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan adat dan Al-Quran. Nah itulah bentuknya karakter kita. Bahkan di orang Minang pun jika ada anak gadis yang pulang malam itu kan akan menjadi aib bagi keluarga ya. Iya, Bang. Itu saking kentalnya adat di Minang. Dan di sana merupakan didikan kita, bekal kita bagi anak untuk kedepannya menghadapi dunia luar. Itu sih, jadi nggak ada istilah normalisasi dari LGBT itu di Indonesia, terutama di Minang ini. Kalau misalkan memang iman kita kuat ataupun iman kita lemah dan kita sangat sedikit lah mempelajari ilmu agama gitu, itu akan mudah tergerus gitu ya dengan perspektif yang ada sekarang ini. Karena memang untuk sebuah kesalahan ya, meskipun satu dunia lah menyetujui itu tuh sebuah kebenaran, tapi itu merupakan sebuah kesalahan, itu tetap sebuah kesalahan gitu, meskipun satu dunia menyetujui hal itu gitu. Nah, dan terkait LGBT ini, dan juga kakak sendiri sepakat ya dengan yang disampaikan oleh Bang Rifki tadi terkait asuhan dari orang tua ya, karena seorang anak itu mungkin dia sangat tergantung lah harusnya ke orang tua gitu kan. Orang tua lah yang sebagai pengendali mereka gitu. Tapi memang orang tua ini tidak 24 jam bersama anaknya gitu kan. Otomatis tidak pula bisa mengawasinya selama 24 jam tersebut. Nah, ini juga menjadi peran dari kekuatan spiritual dari orang tua ya. Dengan kekuatan spiritual ini itu insya Allah ya, Allah akan menjagalah gitu anak-anak mereka gitu. Jadi memang faktor dari orang tua itu juga cukup penting, dan kita sebagai Gen Z tentu sangat-sangat banyak ya informasi yang kita dapatkan sekarang, bahkan sampai kita tuh dibilang mabuk informasi gitu, saking kan kita di zaman yang memang sedang
tingginya lah informasi-informasi itu masuk gitu kan di zaman teknologi. Nah dari situ kita juga harus mengelola ya apa-apa yang kita tangkap, apa-apa yang kita dapatkan dari teknologi tadi, dari apa namanya informasi-informasi yang kita dapatkan lah gitu. Kita harus mencoba untuk lebih selektif ya memilih informasi, menyaring dan memiliki prinsip lah dan menguatkan agama kita. Mungkin itu sih dari aku. Mungkin sekian dari pertanyaan kami kepada kakak dan abang nih. Selanjutnya mungkin ada closing statement atau terkait dengan permasalahan LGBT di UNAN ini. Gimana sih menurut kakak dan abang, dan mungkin apa solusi terbaik untuk kedepannya? Apa ya? Pesan-pesan dari kakak dan abang aja mungkin. Dari kak udah ada kan? Apa ya untuk closing statement ya? Iya. Mungkin merangkum dari yang udah kakak bilang juga tadi ya, untuk jawabannya bahwasannya pelaku LGBT itu di dalam ilmiah juga ya tidak ada gen itu yang di tengah-tengah laki-laki dan perempuan. Ilmiah itu cuman laki-laki dan perempuan gitu. Iya. Nah, tidak ada yang berada di tengah-tengahnya. Jadi dari sana kita apa namanya sepakat lah gitu ya bersama-sama bahwasannya tidak ada yang namanya suka sesama jenis gitu kan. Ya, tidak ada suka antara Adam dan Adam. Hawa dengan Hawa. Ya, Hawa dengan Hawa. Tapi memang Adam dan Hawa itu emang sudah kodratnya, sudah fitrahnya dari dari dulu gitu ya. Nah, itu mungkin jadi kalau misalkan kita apa namanya sebagai mahasiswa ya, jangan sampailah kita tergerus dengan pandangan-pandangan di luar sana yang mendukung LGBT dan lain sebagainya. Kita tetap berpegang dengan prinsip kita ya, bahwasannya kita sangat-sangat menolak keras pelaku LGBT ini gitu. Mungkin itu dari Kakak. Kalau dari abang gimana nih? Kalau dari abang sih, karena kita manusia ya udah difitrahkan oleh Allah, dan Allah pun cuma menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Makanya kalau kita melebih-lebihkan atau menciptakan sebuah ciptaan baru, itu sama dengan menentang Allah. Dan kita sebagai mahasiswa muslim sudah pastinya kita harus mengikuti apa yang dikatakan Allah. Dan itu salah satu kewajiban kita bertakwa. Sebenarnya bertakwa itu kan sebenarnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sebenarnya kayaknya takwa. Dan solusi untuk terhindar dari tersebut yang seperti udah abang sampaikan tadi, perbaiki lingkungan, bergaulah dengan orang-orang yang baik, dan perbanyak juga ilmu-ilmu agama terutama ya. Jangan hanya sekedar ilmu-ilmu umum yang kita pelajari, karena kita sebagai umat muslim sudah diwajibkan sebenarnya untuk menuntut ilmu agama. Dan itu sih dari abang. Oke, berarti aku tarik kesimpulan nih. Berarti fix apapun alasannya LGBT ini ditolak baik dari sisi norma agama Islam, tradisi masyarakat maupun norma-norma dalam masyarakat ya. Oke, mungkin segini aja ya kakak dan abang untuk terima kasih untuk kesempatan untuk dapat kami wawancarai, dan terima kasih juga untuk UMC Kreatif Universitas Andala sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk ruangan ini. Oke, boleh sedikit banget nggak? Terakhir deh dari aku. Boleh. Ya, dari sekian banyak tadi kita udah ngobrol gitu ya. Apa namanya? Ya, dari aku juga dan dari mungkin Rizky juga ya. Bukan yang memang paham banget lah gitu ya tentang agama, bukan yang kayak si paling tahu, si paling pandai gitu kan. Kita juga dalam posisi yang masih sama-sama belajar gitu. Teman-teman, jadi mungkin jangan berekspektasi ataupun kayak ini luar biasa. It's okay. Kita di sini kayak bertukar pikiran gitu aja. Terima kasih ya kakak abang untuk waktunya. Terima kasih kakak dan abang atas waktunya, dan kami mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kami tadi. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.